Tanda pengenal itu bertuliskan, panitia acara. Ibu mertua saya menyerahkannya langsung kepada saya di lobi hotel mulia di hadapan 200 tamu yang datang untuk merayakan malam amal dasi hitam yang diadakan oleh adik ipar saya. Beliau tersenyum seperti biasanya, gigi terlihat, mata penuh perhitungan. Kita butuh semua orang untuk berkontribusi malam ini, sayang. Suami saya, Bima, berdiri 1 meter jauhnya. Dia melirik tanda pengenal itu. Dia melirik saya. Lalu dia tertawa dan kembali melanjutkan percakapannya dengan rekan-rekan bisnisnya. Saya menyematkan tanda pengenal itu ke gaun bian saya dengan tangan yang mantap. Saya berjalan ke meja yang telah ditentukan untuk saya, bukan bersama keluarga, bahkan tidak di dekat mereka, tetapi di sudut jauh dekat stasiun catering. Dan saya duduk sendirian sementara mereka semua mengambil tempat di meja utama di bawah lampu-lampu gantung yang megah. Kursinya keras, dan pemandangan saya hanyalah pintu dapur. Seorang pramusaji bertanya apakah saya di sana untuk membantu menyiapkan hidangan penutup. Dan di suatu titik pada momen itu, sesuatu di dalam diri saya akhirnya hancur lebur, yang berarti ia akhirnya bebas untuk menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi saya harus menceritakan bagaimana kami sampai di sini, karena semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Saya dan suami saya telah menikah selama 7 tahun. Dia adalah seorang partner di Wicaksana, rekan, salah satu firma hukum perencanaan warisan tertua di Jakarta, yang berarti dia menghabiskan hari-harinya mengelola kekayaan generasi orang lain, dan malam harinya mengingatkan saya betapa bersyukurnya saya seharusnya atas kehidupan yang dia berikan. Kehidupan yang dia berikan itu termasuk sebuah townhouse di Kebayoran Baru yang separuh uang mukanya saya yang bayar, sebuah rekening gabungan yang saya setorkan setiap bulan, dan seorang ibu mertua bernama Ratna yang telah memutuskan dalam minggu pertama pernikahan kami bahwa saya adalah masalah yang tidak dia antisipasi. Saya menjalankan sebuah firma konsultan keuangan bernama Solusi Arta. Saya membangunnya dari satu klien, sebuah toko kopi tua di Glodok yang pemiliknya nyaris tutup dalam 6 minggu, menjadi sebuah firma dengan 22 klien aktif, 4 analis penuh waktu, dan reputasi di komunitas usaha kecil Jakarta, yang saya raih satu persatu melalui restrukturisasi neraca keuangan. Kami tidak melakukan rekayasa keuangan. Kami tidak memindahkan angka-angka di atas kertas agar terlihat lebih baik dari kenyataannya. Kami masuk ke dalam bisnis yang gagal, menemukan titik pendarahan yang sebenarnya, dan menghentikannya. Sebuah toko roti di Kemang yang merugi 270 juta sebulan karena kontrak pemasok yang tidak pernah dinegosiasi ulang selama 5 tahun. Sebuah toko bangunan keluarga di Jatinegara, yang pemiliknya tidak tahu tingkat penyusutan barang mereka sendiri. Sebuah grup restoran di SCBD yang di atas kertas untung besar namun dalam praktiknya bangkrut karena akuntan mereka diam-diam mencuri selama 3 tahun. Suami saya menyebutnya hobi kecil saya. Dia mengatakannya seperti orang yang menyebut hobi mengoleksi perangko. Dia menyibukkan diri dengan urusan keuangan kecilnya, katanya kepada rekan-rekannya saat makan malam. Ibunya tidak berkata apa-apa. Beliau tidak perlu. Sedikit lekukan di sudut bibirnya setiap kali saya menyebut seorang klien sudah mengatakan semua yang perlu dikatakannya. Saya telah mengumpulkan informasi selama 11 bulan. Dimulai seperti hal-hal ini selalu dimulai, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan matematika. Suami saya yang mengelola keuangan rumah tangga kami. Atau begitulah klaimnya. Saya adalah seorang konsultan keuangan. Gagasan bahwa saya pada akhirnya tidak akan melihat angka-angka kami sendiri lebih dekat daripada yang dia inginkan, jika dipikir-pikir, adalah kelemahan dalam seluruh rencananya. Ketidaksesuaian itu kecil pada awalnya. Sebuah transfer ke rekening yang tidak saya kenali. Tagihan berulang ke perusahaan yang namanya tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya dilatih untuk menemukan pola-pola semacam ini, yang dirancang untuk terlihat seperti kebisingan acak karena seseorang berharap Anda tidak mendengarkan dengan cukup saksama. Saya mendengarkan dengan saksama. Selama 3 bulan, saya melacak 5,1 miliar yang telah berpindah melalui rekening gabungan kami, melalui sebuah perusahaan cangkang yang didirikan suami saya 18 bulan setelah pernikahan kami, dan masuk ke rekening investasi pribadi yang hanya atas namanya. Saya tidak membawa semua ini kepadanya.
Saya membawanya ke akuntan saya, seorang wanita bernama Susan Halim, yang telah bekerja di penegakan pajak federal selama 12 tahun sebelum membuka praktik swasta. Dia meninjau semuanya, meletakkan penanya, dan berkata, "Ini bukan pembukuan yang berantakan. Ini adalah sebuah sistem." Dia benar. Itu adalah sistem yang dirancang agar dari kejauhan terlihat seperti arus kas rumah tangga biasa. Dari dekat, itu adalah penipuan keuangan yang metodis yang tersebar selama 7 tahun pernikahan. Folder kedua yang saya buat adalah tentang ibu mertua saya. Ibu Ratna mengetuai Yayasan Keluarga Wijoyo, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan adik ipar saya, Indra, 6 tahun lalu, yang konon untuk mendanai program seni di sekolah-sekolah kurang mampu di Jakarta. Malam amal malam ini adalah acara penggalangan dana tahunannya. Dasi hitam, lelang diam, meja seharga 225 juta masing-masing. 200 elit sosial Jakarta menulis cek karena Ratna Wijoyo telah meminta mereka. Saya baru saja meninjau laporan keuangan nirlaba untuk seorang klien yang menjalankan organisasi kesehatan masyarakat, yang berarti saya telah menghabiskan 3 minggu mempelajari persis bagaimana yayasan amal dapat disusun untuk mengaburkan pergerakan uang. Dan saya telah belajar secara tidak sengaja bahwa laporan keuangan Yayasan Keluarga Wijoyo berisi pos-pos pengeluaran yang tidak sesuai dengan biaya program yang terdokumentasi. Saya bisa memverifikasi program seni yang muncul dalam laporan, tetapi tidak memiliki jejak kertas di Dinas Pendidikan yang seharusnya mereka layani. Biaya administrasi dibayarkan ke sebuah PT yang jejaknya mengarah ke alamat yang terdaftar atas nama pengacara pribadi ibu mertua saya. Yayasan itu bukan badan amal. Itu adalah sebuah kendaraan. Dan malam amal ini bukanlah penggalangan dana, itu adalah sebuah panen. Saya menyimpan 2 folder di sebuah drive terenkripsi yang saya simpan di kantor saya di Solusi Arta, bukan di rumah kami. Saya telah belajar dari mengamati situasi klien saya bahwa saat Anda membutuhkan bukti bukanlah saat yang Anda harapkan. Anda membangun arsip sebelum Anda membutuhkannya, atau Anda tidak akan memilikinya saat waktunya tiba. Undangan malam amal itu datang hanya atas nama suami saya. Saya sempat menyinggung ini saat makan malam, dia bilang itu kesalahan cetak. Kakak ipar saya, Rani, istri Indra, yang selama ini diam-diam baik kepada saya sebagaimana orang bersikap baik ketika dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik dan tidak mampu berbuat lebih, menangkap pandangan saya dari seberang meja dan cepat-cepat membuang muka. Dia tahu itu bukan kesalahan cetak. Ibu mertua saya menelepon saya pada hari Selasa berikutnya untuk mengatakan dia berharap saya akan membantu di acara tersebut, bahwa itu adalah kesempatan luar biasa untuk merasa terhubung dengan pekerjaan filantropi keluarga. Kata membantu mendarat tepat di tempat yang dia inginkan. Dia bermaksud agar saya bekerja di acara itu. Dia bermaksud agar saya terlihat tetapi tidak penting. Dia bermaksud untuk menetapkan di hadapan orang-orang yang opininya penting baginya, apa posisi saya sebenarnya dalam keluarga ini. Saya mengatakan kepadanya saya akan ada di sana. Malam acara amal, saya berdandan dengan hati-hati. Saya punya gaun hitam yang pernah saya pakai sekali ke makan malam industri klien. Garisnya bersih, pantas untuk acara itu, jenis pakaian yang tidak menonjolkan diri. Suami saya pergi 2 jam sebelum saya, dengan alasan dia harus ada di sana untuk persiapan. Dia tidak menawarkan untuk mengatur kedatangan kami bersama. Saya menyetir sendiri dan tiba pukul 7:20. Lobi Hotel Mulia sudah mulai dipenuhi oleh kerumunan khas yang menghadiri acara-acara seperti ini. Bukan orang-orang yang sangat peduli tentang pendidikan seni, tetapi orang-orang yang sangat peduli untuk terlihat peduli tentang pendidikan seni. Saya mengenali 3 anggota DPRD, 2 hakim agung, dan seorang mantan gubernur di dekat bar. Meja registrasi dijaga oleh 2 wanita muda dari sebuah perusahaan event organizer. Mereka punya daftar. Nama saya tidak ada di sana. Mereka saling berpandangan. Salah satu dari mereka merogoh ke bawah meja. Saat itulah ibu mertua saya muncul. Tanda pengenal itu sudah menempel di gaun saya, bahkan sebelum saya sempat memproses apa yang terjadi. Dia melakukannya dengan efisien. Panitia acara. Huruf balok di atas latar belakang putih, jenis yang mereka pesan dalam jumlah besar. Dia telah memesan ini dalam jumlah besar khusus untuk saya.
Tidak ada keraguan, ini telah direncanakan. Dia mengatakan apa yang dia katakan. Suami saya tertawa. Saya berjalan ke meja catering dan duduk, dan saya menghabiskan 40 menit menyaksikan keluarga yang telah saya nikahi itu menyapa para tamu, sementara seorang pramusaji secara berkala lupa bahwa saya sebenarnya bukan staf catering. Dan kemudian saya melepaskan tanda pengenal itu dari gaun saya. Saya menggenggamnya sejenak di telapak tangan. Ujungnya tajam. Saya berpikir tentang 5,1 miliar. Saya berpikir tentang laporan keuangan yayasan. Saya berpikir tentang suara Susan Halim yang berkata, "Ini bukan pembukuan yang berantakan, ini adalah sebuah sistem." Saya meletakkan tanda pengenal itu di atas meja catering di depan gelas air saya yang belum tersentuh, berdiri, dan berjalan ke meja utama di mana suami saya sedang di tengah kalimat dengan partner senior di firmanya. Saya tidak meninggikan suara saya. Meja itu menjadi hening dengan sendirinya. "Aku mau kamu mengerti sesuatu," kata saya. "Aku tidak akan pulang malam ini, atau malam-malam setelah ini." Saya melepaskan cincin kawin saya, emas putih, yang dia pilih karena terlihat mengesankan dan harganya sesuai, dan saya meletakkannya di atas taplak meja di depannya dengan ketepatan, yang membuat suara pelannya terdengar lebih jauh dari yang seharusnya. "Apapun yang kau kira akan tercapai malam ini, yang tercapai justru adalah hal lain." Lalu saya berbalik dan berjalan keluar melalui lobi, melewati meja registrasi, melalui pintu putar, dan ke udara Oktober di Jalan Sudirman. Panggilan pertama dari suami saya datang, bahkan sebelum saya mencapai garasi parkir. Saya biarkan masuk ke voicemail. Saya menyetir ke kantor saya di Solusi Arta, membuat secangkir kopi, membuka laptop saya, dan mulai melakukan panggilan-panggilan yang telah saya persiapkan selama 11 bulan. Susan Halim menjawab pada dering kedua. Saya menyuruhnya untuk mengajukan laporan. Pengacara saya, seorang wanita bernama Mira Santoso, yang telah menangani kasus aset rumit selama 20 tahun, dan yang telah meninjau dokumentasi saya 6 minggu sebelumnya, dan menggambarkannya sebagai sangat teliti hingga tingkat yang tidak biasa, menjawab pada dering ketiga. Saya menyuruhnya untuk memulai proses perpisahan dan membekukan rekening gabungan sebelum pagi. Panggilan ketiga yang saya buat adalah ke Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial. Saya tidak meninggalkan pesan suara. Saya mengirim email terenkripsi beserta lampiran. Saya tidur di sofa di kantor saya. Suami saya menelepon 14 kali. Saya tidak mendengarkan satupun pesannya sampai keesokan paginya ketika saya perlu mendokumentasikannya untuk Mira. Pada pesan keempat, dia berhenti bersikap meremehkan. Dan pada pesan ketujuh, dia berhenti marah. Dan pada pesan ke-14, dia hanya ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang menjernihkan. Ia cenderung mengungkapkan apa yang sebenarnya dihargai seseorang, yang dalam kasus suami saya bukanlah saya, tidak pernah saya, tetapi secara spesifik adalah posisinya sebagai partner di Wicaksana, rekan dan reputasi yang membuatnya berharga. Selasa pagi, kantor Kementerian Sosial mengirim surat permintaan keterangan kepada Yayasan Keluarga Wijoyo, meminta catatan keuangan lengkap selama 5 tahun terakhir. Adik ipar saya, Indra, menerimanya di kantornya. Dia segera menelepon suami saya. Saya tahu ini karena suami saya, dalam kepanikannya, meninggalkan pesan suara untuk saya yang berisi 30 detik percakapan itu sebelum dia menyadari kesalahannya dan menutup telepon. Saya menyimpan pesan suara itu untuk Mira. Ibu mertua saya menelepon saya jam 9 pagi itu. Saya melihat telepon berdering dan membiarkannya. Dia menelepon lagi jam 9, 15, 9.40, dan 10.05. Pesan-pesannya beralih dari angkuh, menjadi mendesak, menjadi sesuatu yang terdengar di balik semua diksi yang terkontrol seperti ketakutan yang tulus. Menjelang sore, dia telah beralih ke nada yang belum pernah saya dengar darinya, lebih tenang, tanpa kepura-puraan. "Apapun yang kau kira kau tahu," katanya di pesan terakhir, "kita harus bicarakan ini secara pribadi. Tidak ada lagi yang pribadi untuk didiskusikan." Dokumentasinya sudah ada di tangan orang-orang yang tidak peduli tentang privasi. Pada hari Rabu, laporan Susan ke Direktorat Jenderal Pajak telah memicu peninjauan sekunder atas SPT 3 tahun pajak sebelumnya,
baik untuk suami saya secara pribadi maupun SPT gabungan yang kami ajukan bersama. Mira telah menarik kontribusi saya dari rekening gabungan melalui perintah perlindungan aset darurat dan telah membekukan aksesnya sambil menunggu proses perceraian. Perusahaan cangkang yang digunakannya untuk memindahkan 5,1 miliar telah ditandai. Pejabat kepatuhan di firmanya telah memanggilnya untuk rapat. Dia muncul di depan pintu kantor saya pada Rabu malam. Dia belum bercukur. Jasnya adalah jas kemarin. Dia tampak seperti seorang pria yang telah menghabiskan 2 hari menemukan bahwa infrastruktur hidupnya dibangun di atas fondasi yang dikendalikan oleh orang lain. Kamu tidak harus melakukannya seperti ini, katanya. Saya menatapnya melalui pintu kaca, dan saya berpikir tentang 7 tahun urusan keuangan kecilnya, dan sebuah tanda pengenal bertuliskan panitia acara dan sebuah kursi di meja catering sementara 200 orang menonton. Ya, aku harus, kata saya, tanpa membuka pintu. Dia berdiri di sana selama 3 menit lagi. Lalu dia pergi. Rani menelepon saya pada hari Kamis pagi. Dia tidak menelepon tentang Indra atau ibu mertuanya atau penyelidikan dari kementerian. Dia menelepon karena dia telah menemukan sebuah folder. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu, katanya. Suaranya adalah suara seseorang yang baru saja menemukan bahwa tanah yang dipijaknya tidak seperti yang dia kira. Dia datang ke kantor saya. Dia meletakkan laptopnya di meja saya dan membuka sebuah direktori file yang dia temukan di drive bersama yayasan, yang bisa dia akses karena dia telah menjadi relawan sebagai koordinator program selama 3 tahun, percaya bahwa dia sedang membantu mengelola sebuah organisasi amal yang tulus. File yang dia tunjukkan kepada saya mendokumentasikan 17 hibah program seni yang telah diberikan kepada organisasi-organisasi tanpa kehadiran publik yang dapat diverifikasi, tanpa situs web, tanpa laporan keuangan sendiri, tanpa daftar dewan pengurus. Penerima hibah itu hanya ada di atas kertas. Dia telah menghabiskan seluruh Rabu malam melacak mereka. Dia melakukannya dengan metodis, seperti cara orang yang mencoba membuktikan pada diri sendiri bahwa apa yang mereka lihat tidak nyata. Ini nyata, kata saya padanya. Dia duduk di seberang meja saya dan menatap tangannya untuk waktu yang lama. Aku bercerita pada orang-orang tentang program itu, katanya. Di acara amal tahun lalu, aku bicara tentang murid-muridnya. Suaranya pecah pada kata terakhir. Tidak ada murid-murid itu. Saya berjalan mengitari meja dan duduk di sebelahnya. Saya katakan padanya bahwa apa yang telah dia lakukan bukanlah apa yang telah mereka lakukan. Bahwa dia telah ditipu dengan cara yang sama seperti para donatur telah ditipu. Sama seperti organisasi seni yang tidak menerima hibah itu telah ditipu. Bahwa perbedaan antara orang yang berpartisipasi dalam penipuan dengan sadar dan orang yang berpartisipasi tanpa sadar bukanlah perbedaan kecil. Itu adalah segalanya. Dia menyeka matanya. Lalu dia menegakkan punggungnya dan raut wajahnya bukan lagi kesedihan. Aku ingin bekerja sama dengan penyelidikan, katanya. Apapun yang mereka butuhkan dariku. Saya memberinya kontak dari kementerian. Saya memberinya kartu nama Mira Santoso. Saya duduk bersamanya selama 2 jam sementara dia mengatur file-filenya sendiri. Pada hari Jumat, beritanya telah sampai ke rubrik bisnis harian Kompas, bukan halaman depan, belum, tetapi sebuah artikel yang ditulis dengan hati-hati di kolom akuntabilitas nirlaba, mencatat bahwa Yayasan Keluarga Wijoyo telah menerima permintaan keterangan resmi dari pihak berwenang dan bahwa malam amal tahunan yayasan yang diadakan Sabtu lalu di Hotel Mulia, telah mengumpulkan sekitar 13 miliar yang kini sedang dalam peninjauan. 3 donatur utama acara tersebut telah menghubungi pengacara. Nama ibu mertua saya muncul di paragraf keempat. Firma suami saya telah menempatkannya pada status cuti administratif sambil menunggu hasil peninjauan pajak. Indra telah menyewa seorang pengacara pembela pidana. Seorang wanita bernama Patricia, yang mengetuai sebuah yayasan pendidikan seni yang tulus di Jakarta Selatan, menghubungi saya melalui situs web Solusi Arta. Dia telah membaca artikel di Kompas. Organisasinya pernah mengajukan permohonan hibah dari Yayasan Wijoyo 3 tahun lalu dan ditolak. Dia selalu bertanya-tanya. Dia bertanya, apakah saya bisa membantu mereka mendokumentasikan dampak dari apa yang telah direnggut dari mereka? Saya katakan kami akan melakukannya tanpa biaya.
Masalah tempat terselesaikan dengan cara yang tidak saya rencanakan, tetapi mungkin seharusnya saya antisipasi. Hotel Mulia memiliki kontrak tetap dengan Yayasan Keluarga Wijoyo untuk malam amal tahunan, sebuah perjanjian 3 tahun yang mencakup harga preferensial dan seorang koordinator acara khusus. Ketika rekening yayasan dibekukan sambil menunggu penyelidikan, kontrak itu menjadi sebuah liabilitas. Pihak hotel ingin sekali keluar dari perjanjian itu. Direktur acara mereka menghubungi seorang kolega saya di bidang konsultasi perhotelan yang kemudian menelepon saya pada hari Senin. Mereka mencari organisasi terkemuka untuk mengambil alih tanggal dan logistiknya, kata kolega saya. Barang-barang lelang amal sudah disumbangkan. Catering sudah dikontrak, tempatnya sudah dibayar hingga akhir tahun. Siapapun yang mengambil alih hanya perlu menjalankannya dengan benar. Saya menghabiskan 20 menit di telepon dengan organisasi Ibu Patricia. Saya menghabiskan 40 menit lagi dengan Mira untuk memastikan tidak ada komplikasi hukum. Lalu saya menelepon direktur acara Hotel Mulia secara langsung. Saya tahu sebuah organisasi yang akan menggunakan tempat ini dengan baik, kata saya, dan saya ingin membahas hubungan jangka panjang. Malam amal itu terjadi 6 minggu kemudian di ballroom yang sama di bawah lampu gantung yang sama. Organisasi Patricia menamainya Malam Amal Seni untuk Anak Bangsa. Setiap meja terisi penuh. Lelang tersebut mengumpulkan 9,8 miliar, lebih sedikit dari yang didapat Yayasan Wijoyo, tetapi setiap rupiahnya akan sampai ke ruang kelas yang nyata dengan siswa yang nyata yang diajar oleh guru yang nyata. Saya tahu karena saya secara pribadi telah meninjau dokumentasi program mereka sebelum setuju untuk membantu. Rani duduk di meja yang sebenarnya kali ini, tidak di dekat dinding. Dia telah menjadi penghubung antara sumber dayanya sendiri dan dewan organisasi baru. Dia sedang membangun sesuatu. Saya memperhatikannya dari seberang ballroom dan berpikir bahwa orang seringkali menjadi diri mereka yang paling utuh ketika struktur yang mereka jadikan tempat bersembunyi akhirnya runtuh. Saya tidak terdaftar dalam program acara. Saya tidak memberikan pidato. Saya di sana bukan untuk semua itu. Saya di sana karena 6 minggu sebelumnya saya duduk di meja catering di ruangan yang sama ini dengan tanda pengenal di gaun saya yang bertuliskan panitia acara. Dan karena sesuatu tentang berada di ruang ini malam ini, bukan sebagai orang yang coba mereka jadikan, tetapi sebagai orang yang selalu menjadi diri saya, rasa penting dengan cara yang tidak saya sadari saya butuhkan sampai saya berdiri di tengah-tengahnya. Ibu mertua saya tidak ada di sana. Dia telah menghabiskan 5 minggu terakhir berkonsultasi dengan pengacara dan mempelajari pahitnya konsekuensi. Rumahnya di Pondok Indah, tempat dia menjamu makan malam hari Kamis, dan menyajikan keramahan yang tajam dan tepat, telah disita. Perannya sebagai ketua yayasan telah diserahkan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama awal. Kalender sosialnya, yang dibangun selama 30 tahun menjadi struktur sepenting fondasi sebuah bangunan, telah mulai runtuh ke dalam. Aku melihatnya di supermarket di Bintaro, kata Rani kepada saya. Tidak ada Range Rover di tempat parkir, tas belanja yang bisa dipakai ulang alih-alih pesanan antar. Versi dirinya yang tidak akan dikenali oleh versi yang pernah saya kenal. Suami saya telah pindah kembali ke apartemen yang disediakan firmanya untuk para asosiat yang direlokasi, sebuah apartemen 2 kamar tidur di Kuningan yang menampung siapapun yang membutuhkan akomodasi sementara saat hidup mereka sedang diatur ulang oleh keadaan. Posisi partnernya sedang ditinjau. Masalah pajaknya akan memakan waktu untuk diselesaikan. Dia telah mengirimi saya 3 email melalui Mira yang mengatakan hal yang pada dasarnya sama dalam berbagai nada, bahwa dia tidak tahu apa yang direncanakan ibunya untuk malam itu, bahwa tanda pengenal itu bukanlah sesuatu yang dia setujui, bahwa tawanya adalah tawa gugup, bukan tulus. Saya tidak menanggapi satupun karena pertanyaan apakah dia secara spesifik menyetujui sebuah tanda pengenal bukanlah pertanyaan yang telah saya ajukan selama 7 tahun. Pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah dia melihat saya, dan saya tahu jawabannya. Saya sudah mengetahuinya sejak lama sebelum saya bersedia mengatakannya. Solusi Arta menambah 4 klien baru dalam 6 minggu setelah berita di Kompas. Bukan karena berita itu saya tidak disebutkan di dalamnya tetapi karena Susan Halim telah berbicara tentang pekerjaan kami di sebuah konferensi akuntabilitas keuangan pada bulan November.
Dan karena Mira Santoso telah diam-diam menyebutkan nama kami kepada 3 rekan yang memiliki klien yang membutuhkan konsultasi keuangan forensik. Pekerjaan yang disebut suami saya urusan keuangan kecil saya itu menghasilkan lebih banyak pendapatan pada bulan November saja daripada kuartal sebelumnya. Saya mempekerjakan 2 analis baru pada bulan Desember. Salah satunya telah di-PHK dari sebuah firma akuntansi besar ketika departemennya dihilangkan. Dia berusia 53 tahun, sangat kompeten, dan telah diberitahu oleh 3 firma bahwa dia overqualified, sebuah kata yang kadang-kadang berarti mereka lebih suka seseorang yang tidak akan banyak bertanya. Saya meneleponnya pagi hari setelah wawancaranya dan mengatakan dia bisa mulai hari Senin. Tanda pengenal itu ada di laci meja saya di kantor. Saya tidak membingkainya. Saya tidak mengubahnya menjadi simbol atau pelajaran atau cerita yang saya ceritakan kepada klien baru untuk menggambarkan ketahanan. Itu hanyalah selembar karton di dalam laci. Terkadang di pagi hari saya membuka laci untuk mencari sesuatu yang lain dan melihatnya di sana. Dan saya berpikir tentang perasaan spesifik saat menyematkannya ke gaun yang telah saya pilih dengan hati-hati untuk sebuah malam yang telah dirancang oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya untuk menjadi penghinaan saya. Dan kemudian saya berpikir tentang siswa-siswa Ibu Patricia yang nyata, yang berada di ruang kelas yang nyata dengan guru yang nyata, yang program seninya didanai oleh uang yang benar-benar sampai kepada mereka. Dan saya berpikir tentang Rani, yang sedang membangun sesuatu. Dan saya berpikir tentang analis yang saya pekerjakan pada suatu Senin pagi, yang telah diberitahu bahwa dia terlalu banyak bertanya dan yang sekarang bertanya persis sebanyak yang dibutuhkan pekerjaan itu. Saya memikirkan semua itu, lalu saya menutup laci dan kembali bekerja. Perceraian kami final pada bulan Februari. Penyelesaiannya mencerminkan distribusi aset kami yang sebenarnya, termasuk 5,1 miliar yang telah dipindahkan dari rekening gabungan kami selama 7 tahun, yang dikembalikan kepada saya beserta bunganya sebagai bagian dari penetapan penipuan. Saya tidak menghapus namanya dari sertifikat rumah. Dia melepaskan haknya atas townhouse itu sebagai bagian dari perjanjian, dan saya tetap tinggal, yang berarti saya bangun setiap pagi di tempat yang pernah menampung versi diri saya yang menyetrika kemejanya sebelum pukul 5:30 pagi dan menyebutnya pernikahan yang baik. Saya berhenti menyetrika kemeja. Saya berhenti bangun sebelum pukul 5:30. Saya mulai meninggalkan pekerjaan saya di meja pada pukul 7 malam dan memasak makan malam sambil menyalakan radio, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan selama bertahun-tahun karena makan malam harus siap saat dia tiba dan radio membuat dapur terasa seperti milik saya. Dapur itu milik saya. Pada bulan Maret, Ibu Patricia meminta saya untuk bergabung dengan dewan organisasinya. Saya bilang saya akan memikirkannya, yang saya lakukan selama sekitar 6 menit, lalu saya meneleponnya kembali dan berkata ya. Kami bertemu pada hari Selasa berikutnya di kantornya di Jakarta Selatan, sebuah kantor nyata dengan lemari arsip nyata dan papan tulis yang dipenuhi dengan hasil program yang nyata. Dan kami berbicara selama 2 jam tentang apa yang dibutuhkan organisasi itu, apa yang bisa saya sumbangkan, dan seperti apa membangun sesuatu yang benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Saat akan pulang, saya berhenti di lorong tempat mereka memajang foto-foto dari program mereka. Siswa di depan kanvas, seorang gadis dengan selo, sekelompok anak berusia 10 tahun di depan mural yang mereka lukis di dinding gimnasium sekolah, warna oranye dan biru dan sebuah cakrawala yang terlihat persis seperti Jakarta dan sekaligus tidak seperti itu sama sekali. Saya berdiri di sana sejenak. Tanda pengenal itu bertuliskan panitia acara. Itu dimaksudkan untuk memberi saya sebuah posisi, tidak hanya di sebuah ballroom hotel, tetapi dalam arsitektur sebuah keluarga yang telah memutuskan berapa nilai saya dan di mana tempat saya. Apa yang sebenarnya dilakukannya adalah membebaskan saya dari menghabiskan 7 tahun lagi mencoba mendapatkan tempat di meja yang tidak pernah disiapkan untuk saya. Tempat saya bukan di sana. Tidak pernah di sana. Tempat saya di sini, dengan angka-angka yang nyata dan siswa-siswa yang nyata, dan pekerjaan nyata yang membangun sesuatu alih-alih hanya menampilkannya. Bersama Rani, yang telah belajar untuk bertanya. Bersama analis yang terlalu banyak bertanya. Bersama toko kopi tua di Glodok, yang masih buka,
yang pemiliknya mengirimi saya kartu setiap bulan Desember tanpa gagal. Tempat saya adalah dimanapun saya memutuskan untuk hadir, dan saya sangat pandai dalam hal hadir. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda, jika Anda pernah diberi label yang dipilihkan orang lain untuk Anda, tekan tombol suka dan ceritakan di kolom komentar, label apa yang Anda tinggalkan. Berlanggananlah ke Ikatan Terselubung untuk lebih banyak cerita tentang kekuatan hening yang dibutuhkan untuk berhenti menjadi seseorang yang diputuskan orang lain untuk Anda.